Phoenix Darius Radio Station. Hey, selamat siang, selamat datang di Paper Jam edisi spesial karena hari ini ada Dodi Yosandra yang pasti akan ngobrol sama salah satu tokoh penting di dunia kripto Indonesia. Yes, hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Ini adalah beliau CEO baru dari toko kripto, ada Calvin Kizana, dan hari ini kita akan mencari tahu platform aset kripto pertama yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan kita akan ngobrolin tentang kenaikan harga kripto pastinya, karena kalau kamu search di Google sekarang juga harganya naik, terus ngomongin juga Bitcoin Pizza Day, komitmen toko kripto juga untuk membangun komunitas dan edukasi kripto buat kita yang ada di Bali, jadi kita dapat insight-insight baru. Halo, selamat siang Calvin, apa kabar? Siang. Sebenarnya saya nggak enak di awal ngomong Calvin Pak Calvin di awal ya. Nanti kita seiring ngobrol santai aja ya. Siap. Oke. Tadi sih aku sempat mention adalah CEO baru dari toko kripto. Tapi sedikit dulu perjalanan karir seorang Calvin itu apakah emang udah dari kayak lulus SD gue udah tertarik tentang investasi dan kripto dan segala macam deh atau kayak gimana sih? Oke, kalau mengenal kripto itu sejak mulai 2015 sih. Oke. 2015 dikenalkan sebuah, waktu itu disebutnya ini ada cryptocurrency lah gitu. Oke. Nah, kemudian ini namanya apaan cryptocurrency gitu. Bitcoin, BTC gitu kan. Apaan tuh gitu. Ya pokoknya dikenalin sama temen gitu loh dari US dikenalin. Pokoknya lu percaya aja deh nanti ini bakalan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Oke. Nah, akhirnya dikirimin white papernya. Gue baca, ternyata aku kayak menarik ya, karena kebetulan backgroundnya gue ini kan di IT juga gitu, jadi baca aku kayak menarik nih. Ya udah deh, coba deh gitu loh. Nah akhirnya dari situ berawal dari coba-coba, kok kayaknya menarik ya gitu, dan akhirnya ya sampai seperti hari ini lah. Akhirnya ada di CEO. Iya gitu. I see. Tapi mohon maaf nanti ketika ngomong boleh agak lebih dekat ya, biar soalnya lebih mantap gitu. Tapi yang menjadi motivasi itu dulu circle pertemanan kampus atau cuma nongkrong kopi doang atau olahraga, gym, sepedaan atau apa teman-teman saat itu? Teman kerja dulu. Teman kerja di US terus balik. Guanya balik ke Jakarta, terus dari dianya masih berhubungan dan dia kasih tahu, nih coba deh, nih sesuatu yang akan mengubah nasib lu katanya. Beneran juga sih gitu. Oke, iya. Tapi kan kalau misalkan kita nggak punya background kan keyakinan bahwa itu bisa menjadi something buat kita kan kayak berproses berat. That's why mungkin awal-awal kerja akhirnya dikerja di IT dulu dan segala macamnya. Dan sampai akhirnya memutuskan bahwa fix gue akan gabung ke CEO di toko kripto. Turning point-nya apa ketika lo ngerasa kayak aku take it kerjaan ini? Well, kalau dikilas balik gitu ya. Dulu kan sempat bangun startup juga. Bangun startup, 7 startup, 5 gagal. Belajar dari kegagalan dan banyak. Terus akhirnya bikin lagi 2. Lumayan sukses. Terus balik lagi kerja di corporate, kerja di salah satu unicorn terbesar di Indonesia. Nggak lama di situ direkrut oleh perusahaan pengiriman pesan paling besar. Iya kan? Ya, nah, paham saya. Menjadi country director di situ. Kemudian terakhir di toko kripto. Itu turning point-nya adalah karena ngelihat bahwa ini cycle kripto ini kok semakin menjadi-jadi gitu loh. Dari yang dikenali tahun 2015 kok semakin adopsinya semakin meluas, semakin banyak. Akhirnya pikir ini kayak passionnya gue nih, gue pengen banyak banget belajar di sana. Karena kalau dilihat dari sejarah tadi karirnya, bangun startup, kemudian pindah ke corporate, itu semua masih Web 2 banget. Istilahnya lah Web 2 gitu ya. Terus ini kan Web 3 gitu kan. Udahlah ini boleh lah gitu loh. Demi untuk karir dan untuk menambah pengetahuan juga, akhirnya mau belajar lebih jauh. Karena selama ini mungkin dari 2015 sampai dengan sebelum join ke toko kripto kan lebih ke sebagai user. Sebagai trader lah kalau kita bicara dalam hal investment gitu ya. Nah sekarang kepengen tahu ngerasain duduk dari sisi di exchange-nya seperti apa gitu. I see. Rasa penasaran dan keingintahuan. Karena emang lebih suka tantangan orangnya ya. Soalnya kalau lo ceritain tadi dari pertama ditawarin and then mau coba, berarti orangnya suka tantangan dong. Terus dari kerjaan, startup dan segala macamnya, akhirnya lo memutuskan ada di toko kripto juga termasuk orang yang gak mau stay di situ doang. Akhirnya ngambil lah ini. Dulu dari pemain atau trader, akhirnya ketemu sama tim-timnya, orang-orang di dalamnya. First impression atau hal-hal seperti apa yang akhirnya didapatkan yang bikin bertahan beberapa bulan ini, hampir 6 bulan ya, ada di sini. Seperti apa? Salah satu yang paling menarik adalah ternyata ekosistem kripto Indonesia ini masih sangat-sangat di awal banget.
Dan belum sampai mature seperti di negara-negara lain. Ya. Bahkan dari sisi regulator pun semua juga masih belajar lah, masih belajar bersama-sama. Ibaratnya masih ngeraba, tapi ada potensi untuk industri ini menjadi berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, ini terbukti dengan kalau kita ngeliat dari data per Januari 2025 ini aja itu udah ada 25 juta investor di kripto di Indonesia. Dan karena, ini udah growingnya luar biasa gitu loh. Karena emang start 2025 itulah yang namanya melambung dan orang kayak pengen tahu kan. Betul. Dan sejak ini kripto ini under OJK. Ya benar. Sejak transisi tanggal 10 Januari kemarin, ini yang kayak turning point-nya benar-benar bahwa ini benar-benar udah diregulasi, ini menjadi sebuah aset keuangan yang resmi diakui, sehingga itu juga membuat PR kita mengedukasi market pun menjadi lebih mudah gitu, karena kita bilang kripto sekarang udah under OJK, diawasi. Iya. Kalau kita kilas balik dulu, begitu kita ngomong kripto, banyak orang bilang apaan nih? Ini money game ya? Ya, kayak legal nggak legalnya itu dipermasalahkan. Ini scam ya gitu. Iya. Itu memang ada sejarah kelamnya lah dulu gitu. Tapi bukan kriptonya yang membuat itu menjadi jelek, tapi pelakunya lah. Ibaratnya oknum-oknumnya. Iya, oknum ya. Kalau misalkan gini, ada money game, tapi money game yieldnya dalam US dollar. Masa US dollarnya yang disalahkan? I see. Waktu itu mereka menggunakan narasi kripto, Bitcoin. Kamu ikut nih. Ada Ponzi scheme dan segala macam. Dapatnya dalam Bitcoin. Nah, ternyata yang ikutan amburadul gitu kan. Akhirnya yang disalahkan, Bitcoin scam, padahal bukan Bitcoinnya. Betul. Paham. Kadang bahasa sederhananya gini, mungkin kayak aku didatengin sama si A tiba-tiba kayak nawarin, ini sesuatu yang penting dan menguntungkan. Karena tergiur tanpa tahu ilmu, tanpa tahu tentang produk dan sistemnya seperti apa, udah tiba-tiba lo ngerasa ketipu. Betul. Padahal bukan sistem atau polanya yang menipu, tapi adalah oknum tersebut yang nawarin lo kan, maksudnya gitu kan. Betul. Jadi buat Viners yang mungkin masih pemula, obrolan ini menjadi sangat penting ketika kamu pengen join di sini. Harapan Doi sih kamu bisa mendapatkan informasi yang benar dulu, keputusannya nanti balik lagi ke kamu. Betul. That's why lo datang ke Bali sama tim akan mencoba berbagi ilmu berarti. Yes. Karena banyak hal sebenarnya yang menjadi atau beberapa masih menganggap bahwa ini belum jelas informasinya. Mereka nggak dapat ilmunya gitu kan. Betul. Oke. Break dulu boleh? Ini baru beberapa pertanyaan kayak menarik banget. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, feel free untuk WhatsApp kita di 0812-383-9100. Phoenix Data Radio Station masih ada Doi dan juga CEO dari Toko Kripto, ada Calvin Kisana. Mas, balik lagi nih ngomongin tadi secara background karir gue udah nanya. Terus secara akhirnya apa yang bikin lo gabung sama Toko Kripto, gue juga akhirnya tahu kan. Tapi yang sekarang mungkin harus dibagi tahu atau dikasih tahu adalah buat teman-teman yang dari tadi kita ngomongin Toko Kripto. Coba dikasih tahu dulu sebenarnya bisa dijelasin kripto itu apa. Soalnya kalau aku kan cuma taunya kayak ya tadi kayak mata uang digital. Terus banyak orang ngebahas that's it. Boleh kasih tahu aku lebih detail? Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Doi itu kripto itu adalah mata uang digital. Ya, cryptocurrency kan sebutannya gitu. Yang paling tua itu adalah Bitcoin. Bitcoin itu yang diciptakan oleh, bisa jadi itu sekelompok orang, bisa jadi itu seseorang, Satoshi Nakamoto namanya. Sampai hari ini misterius, tidak diketahui siapa dia. Tapi dia mengeluarkan sebuah paper yang tadi awal saya sampaikan yang ceritanya itu bisa merubah dunia lah, terutama dalam hal finansial gitu kan. Jadi kripto ini kalau kita lihat dari sisi Bitcoin ya, BTC, itu simpelnya itu kayak sebetulnya bahasa simpel itu uang internet. Ya, internet money lah. Gitu, ya. Semudah kita bisa mengirimkan uang dari saya ke Mas Doi, sesimpel itu langsung terima. Sama seperti kita kirim email. Kalau kita kirim email itu kan isinya kata-kata. Ya benar. Kalau ini value yang dikirim. Gitu. Berarti uang sama dengan value dong? Betul. Betul. Makanya disebutnya uang internet. Oke. Nah, BTC atau Bitcoin ini tuh terbatas 21 juta aja. Ya, jadi udah finite lah. Jadi udah 21 juta, bisa ada scarcity-nya nanti gitu. Nah, ini juga sama seperti kayak analogi itu kayak main game. Kayak main game itu ada penambang yang menambang si Bitcoin ini menggunakan algoritma komputer dan segala macam lah gitu kan untuk memproduksi Bitcoin tersebut. Dan sebagai orang yang di dalam game itu ya
kita mencari si goldnya ini gitu loh, si Bitcoinnya ini gitu. Karena dia finite, maka itu membuat harganya itu bisa menjadi semakin tinggi karena kan demand-nya besar nih, ini makin banyak supply-nya cuma segitu aja, semua orang rebutan di dalam situ. Ya kayak main game gitu loh, semakin susah untuk menambahnya gitu. Nah, dan dari sisi teknologi, kalau sekarang kita kirim uang melalui bank itu kan pasti membutuhkan beberapa hari kadang-kadang. Apalagi kalau cross negara. Belum lagi kena fee di sini, kena fee di sana. Gitu loh. Nah, agak ribet. Kalau dengan menggunakan Bitcoin ini, itu secepat kilat saat ini juga bisa langsung nyampe ke sana. Ke email kita tadi udah sama nyampe. Ke email, langsung. Plus keamanan. Karena teknologi ini dari papernya pun dibuktikan bahwa memang proof hacking, tidak bisa dihack lah gitu. Dan semua transaksi yang terjadi itu tercatat. Tercatat, kita bilang itu public ledger, ada catatan publik lah yang bisa diaudit dan bisa dilihat semua orang. Jadi nggak bisa tipu-tipu atau apapun segala macam, semua bisa di-trace gitu loh. Itu sih. Jadi baik. Itulah yang menjadikan Bitcoin itu spesial gitu loh. Ada value-nya dan value semakin naik dan karena finite itu membuat demand menjadi semakin besar. Berarti sekarang sih kalau kita ngelihat dengan currency yang cukup tinggi, berarti demand-nya makin banyak dong. Secara sederhananya ya. Tapi tadi aku nanya itu tentang kripto. Kalau toko kripto sendiri? Toko kripto sendiri adalah sebuah exchange. Jadi kita adalah exchange Indonesia yang sudah terregulasi, sudah under OJK, dan kita adalah exchange nomor 1 di Indonesia dalam sisi trading volume yang terbesar. Gitu. Kalau singkat kata, terpercaya dan paling aman. Terpercaya dan paling aman. Aku pegang itu berarti ya. Nanti akan mungkin lebih banyak mengenai toko kripto juga. Tapi dalam waktu terakhir mungkin yang menjadi perhatianku adalah harga kripto sendiri. Dulu temanku, aku kayak pernah gak sih lo kayak underestimate orang, lo main ngapain sih, main apa segala macam. Indian punya mobil baru dan rumah baru bikin shock. Karena awal Januari kalau nggak salah ya. Dengan hal apapun aku nggak ngerti detailnya. Nilainya jadi value-nya itu jadi sangat-sangat tinggi, Mas. Kalau mungkin boleh ceritain sedikit, kenapa ada kenaikan signifikan menurut Mas Calvin sendiri? Apa yang membuat itu begitu naik gitu? Satu yang tadi saya bilang, Bitcoin itu kan supply and demand ya. Itu satu. Jadi artinya kan teori ekonomi kan. Benar. Masuk di situ. Finite gitu kan, terbatas, tapi demand-nya semakin tinggi, otomatis kan pasti akan menaikkan harga. Itu yang pertama, katalis yang pertama. Katalis yang berikutnya itu adalah lebih ke dulu tuh kebanyakan retail yang bermain, ya kan. Sekarang ini banyak institusional, perusahaan-perusahaan mulai membeli Bitcoin. Mereka bahkan di Indonesia pun sudah diizinkan untuk perusahaan boleh berinvestasi di Bitcoin. Dijadikan sebagai sebuah boleh dibilang sebagai asetnya mereka lah gitu loh. Biasanya kan mungkin kalau ada uang kelebihan di sebuah perusahaan mungkin beli emas atau beli Kalau dulu biasanya kan? Gitu. Sekarang udah boleh untuk investasinya ke situ. Betul. Nah itu yang membuat salah satu katalisnya Bitcoin ini semakin diminati oleh institusional. Artinya kan udah direbut nih, retail udah rebutan. Jadi semua orang berbondong-bondong ke situ, ke sana gitu kan. Terus kalau kita lihat berkaca di Amerika sendiri, government di Amerika pun sudah mulai, ya kita kan sering dengar kan dana cadangan Bitcoin, reserve fund Bitcoin. Mereka juga mulai. Jadi government pun keep on buying Bitcoin juga. Jadi bayangin retail udah rebutan beli, institusional ikutan, kemudian government juga ikutan gitu kan. Nah inilah yang membuat harga Bitcoin tersebut naik. Kalau secara teknis dalam setahun itu Bitcoin itu bisa diproduksi kurang lebih 165.000 Bitcoin dalam setahun. 165.000 Bitcoin dalam setahun. Sedangkan perusahaan retail dan semuanya tadi berbondong-bondong beli, itu dari data itu 3 kali 4 kali lebih dari supply-nya, bayangin. I see. Itulah yang mendorong kenaikan Bitcoin hari ini. I see, gitu. Baru kebayang. Ya. Jadi pemicunya di situ. Aku orang yang belum main, maksudnya baru awam pun akhirnya udah tahu itu toh pemicunya. Wah, seru banget nih.
Tapi gini, tadi kan begitu banyaknya peminat, and then sampai bahkan lebih banyak peminat dibandingkan stok Bitcoin sendiri. Sampai aku browsing nih Mas, katanya untuk menukarkan atau apa namanya jual beli itu sendiri bisa dari 0,000 sekian. Itu benar nggak sih? Betul. Bahkan di toko kripto sendiri, nih Mas Doi nih buka account di toko kripto, mau berinvestasi Bitcoin, nggak perlu beli utuh satu Bitcoin. Satu Bitcoin hari ini kan udah 1,7 miliar lebih. Betul, kan? mana mungkin saya mampu. Mungkin Mas Boy bisa beli 10 malah gitu kan. Jual tanah di Bali dulu. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai mencicipi atau baru mau mulai merasakan ini tertarik seperti apa di sih? situ. Serendah 20.000 pun bisa udah beli Bitcoin. Itu ada hitungannya kan? Masa satu Bitcoin jadi 0,000 sekian. Iya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman ternyata tuh bisa kayak pecahan lah. Ini pecahan lah. Jadi pecahan istilah biasanya. Jadi lo nggak harus beli satu yang harganya mungkin lo kalau browsing sekarang harga satu Bitcoin per hari ini 23 Mei itu kan 1 M sekian segala macam. Jadi lo nggak harus utuh beli segitu gitu loh, nggak satu ya. Jadi 0,80 di belakangnya pun masih bisa. Bisa. Dan itu sebetulnya yang saya encourage untuk teman-teman yang baru mulai mengenal Bitcoin ataupun kripto ya. Pemula lah kayak aku ya. Untuk belajar dulu. Benar. Karena tadi yang di awal kan tadi Mas Doi kan juga bilang kalau mau invest sesuatu kan lu pelajari dulu barangnya. Bener. Edukasi literasi itulah yang juga kita lakukan di toko kripto sehingga teman-teman nih sebelum mulai benar-benar berinvestasi atau mungkin all in nih di kripto, pahami dulu ini apa sih gitu loh. Educate yourself dulu. Nah, kita tuh banyak tuh program online, offline, edukasi. Belajar dulu setelah paham, cicipin dulu 20.000, lama-lama kalau udah yakin nambah lagi daripada duitnya dibuang ke judol, Mas. Iya, betul. Betul kan berinvestasi di sini gitu loh. Betul. Lebih jelas dan ya apa resmi tadi sudah apa terdaftar secara resmi under juga. OJK diawasi. Iya. Oke. Tapi kalau anak muda pemula seperti aku bilang tadi, selain tadi mungkin aku akhirnya mencari tahu browsing sendiri, apa yang bisa dibantu oleh teman-teman toko kripto untuk mengakomodir itu? Salah satunya dengan kebalikan. Iya kan, kemarin bisa online, Zoom segala macam. Itu kita sharing session gitu atau gimana? Yes, kita ada berbagai channel untuk edukasi online, sosial medianya kita, YouTube channel. Itu kita ada ngajarin dari pengetahuan dasar mengenai cryptocurrency sampai mungkin ada kelas trading gitu ya, bisa belajar online maupun offline. Dan kita juga masuk ke kampus-kampus, mengedukasi teman-teman di mahasiswa mengenai Web3, blockchain. Itu banyak sekali workshop dan seminar yang kita lakukan across Indonesia. Karena itu memang itu yang membuat kita unik dibandingkan exchange yang lain. Karena literasi dan edukasi ini adalah salah satu tulang punggung yang benar-benar kita fokuskan ke sana. Karena tanpa adanya pemahaman terhadap aset ini, orang nggak akan mungkin investasi. Nggak akan mungkin melek matanya gitu loh. Benar. Setelah mereka udah paham, terserah sih mau di exchange manapun. Cuman yang kita harapkan kita bisa menjadi mitra yang baik dan bisa bangun bersama dengan teman-teman semua gitu loh. Karena kan untuk mencari exchange juga mesti hati-hati ya. Benar. Ada yang memang sudah diregulasi, ada yang masih liar, yang belum diregulasi. Nah itu kan agak-agak mengkhawatirkan. Lebih baik taruh di sebuah exchange yang sudah terregulasi dengan baik gitu dan diawasi gitu langsung oleh OJK. Setuju. Ini berarti hampir mengantisipasi bahwa takutnya ada investasi bodong yang mengatasnamakan kripto juga. Karena di masyarakat yang mungkin bokapku kayak baby boomer ya. Masa nggak terlalu melek teknologi. Mungkin anaknya kita masih bisa browsing. Cuman kadang mereka dengar, "Oh, Bapak investasi pakai kripto segala macam." Kan cuman mentok di situ tuh isi kepalanya. Salah satunya berarti literasi ini boleh juga dong baby boomer datang. Boleh. Bapakku misalkan pengen nambah ilmu di sini kan. Oke, jadi ini terbuka untuk siapapun yang memang pengen upgrade ilmu di situ. Kalau memang lo pengen belajar investasi di situ. Oke, nanti detail eventnya tolong dikasih tahu ke saya. Kita break dulu. Jadi buat teman-teman nanti ternyata teman-teman toko kripto ini punya satu event besok di mana lo bisa datang dan detail eventnya akan seperti apa. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi disinilah lo bakal ngedapetin ilmu yang sangat lengkap. Kalau menjadi orang yang tertarik atau berkomitmen dulu deh, gue akan kayaknya coba investasi kripto deh, karena dibanding yang lain mungkin kayaknya udah pernah dicoba nih. Ini yang belum dicoba tapi kayaknya kok menjanjikan. Cari ilmunya ya. Phoenix Dares Radio Station, masih ada Dodi Sandra, masih di spesial obrolan bersama Toko Kripto. Ada juga CEO dari Toko Kripto, ada Calvin Kisana, yang dari tadi kita sudah ajak ngobrol banyak hal. Tadi di segmen sebelumnya Doi sudah nanya bagaimana sebenarnya harga yang sekarang mungkin kamu searching atau browsing tiba-tiba Bitcoin itu harganya naik, penyebabnya apa, terus apa
basic yang harus kamu punya untuk sebagai orang pemula yang pengen mencoba investasi di sini. Nah, tadi udah sempat spill sedikit kalau di Bali juga mereka melakukan literasi. Salah satu datang ke Bali, bikin event, lo makan dibayarin, tapi ilmu lo dapetin juga. Bener kan? Betul. Jadi lo tinggal registrasi aja. Oh, Dodi mau datang nih jam sekian ini sekian, boleh dong? Boleh. Nanti tinggal datang ke situ dapat ilmunya. Betul. Tapi sebelum ke situ, kita flashback dulu. Tadi kan kalau ngomongin Bitcoin Pizza, bener ya, Bitcoin Pizza Day. Yes. Itu juga muncul belakangan ini sering di sosial media aku. Yeah. Gak tahu kenapa, apa gara-gara gue browsing Bitcoin akhirnya muncul segala macamnya. Akhirnya gue browsing Mas 2008 di mana Bitcoin pertama kali itu sempat ditransaksikan sebagai ditukar dengan pizza. Kayak dulu barter berarti ya. Kayak Bitcoin dengan pizza. Sampai akhirnya ada Bitcoin Pizza Day. Yeah. Dan akhirnya tahun ini berarti ada di Bali. Ya. Oke, why Bali? Oke, mungkin sedikit cerita di belakangnya dulu ya. Boleh. Yang tadi disampaikan itu kurang lebih seperti itu. Jadi di sejarahnya justru lucu gitu. Di tahun 2010, ya, 15 tahun yang lalu lah. Kenapa bisa akhirnya ada Bitcoin Pizza Day? Itu karena di tahun 2010 itu ada seorang Bitcoin enthusiast. Karena waktu itu kan 2010 kan baru 2 tahun setelah Bitcoin lahir tuh, 2008 ke 2010. Ya. Nah dia bergabung di sebuah forum Bitcoin dengan semua Bitcoin entusias yang lain gitu. Mereka bikin perkumpulan. Ya, kayak komunitas lah. Ya, gitu. ya. Early days banget gitu. Nah dia bikin kayak semacam, bukan challenge lah, tapi lebih kayak, gue lagi lapar. Beliin gue pizza dong, kalau ada yang mau beliin gue pizza nanti gue kasih nih Bitcoin, 10.000 Bitcoin, 10.000 BTC gitu. Dia lempar itu ke forum, terus ada yang nyambut. Nah orang yang lempar ke forum itu namanya si Laszlo gitu. Ya. Kemudian yang di forum tersebut si Jeremy. Nah si Jeremy ini bilang, boleh deh gue beliin lu pizza. Di mana rumah lu? Di Florida waktu itu. Dia belilah pizza, dikirim ke rumahnya dia. Terus setelah diterima oleh si Laszlo ini, dia bilang, ya udah, nih sesuai janji gue kasih lu nih 10.000 BTC, 10.000 BTC. Nah, saat itu 10.000 BTC itu kurang lebih nilainya hanya $41. Saat itu seharga 2 pen pizza. Ya. Bayangin hari ini 10.000 BTC kali berapa tadi Mas Doi? 1,7 miliar, berapa nolnya? Mas, kalau ngitung itu aku nggak bisa ya. udah nggak kebayang. Makanya gue bilang, wow, itu penyesalan terbesar dia saat itu. Tapi saat itu keputusan terbaik yang dia lakuin ya. Karena dia lapar pengen pizza kan. Betul. Justru itu menjadi momen paling penting tonggak sejarah di dunia kripto. Itu pertama kali transaksi ada gitu loh, dilakukan di sana. Walaupun secara nggak sengaja tapi itu dicatat dalam sejarah gitu. Sehingga akhirnya setiap tanggal 22 Mei itu setiap tahunnya dirayakan sebagai Bitcoin Pizza Day. Itu sejarahnya. Sebegitu doang nilainya saat itu ya. Kadang kan kalau dalam tongkrongan kita suka challenge teman-teman ya. Tapi dari situlah ternyata ada Bitcoin Pizza Day. Dan balik lagi ke pertanyaan gue tadi adalah akhirnya Bitcoin Pizza Day tahun ini, which is sebenarnya 22 berarti kemarin ya dirayainnya. Tapi kita acaranya besok. It's okay. Kenapa Bali tadi? Bali kita pilih karena satu ini hub untuk kripto itu terpusat di sini. Banyak sekali komunitas kripto yang di sini. Plus juga kalau Mas Doi ngeliat banyak sekali event-event kripto juga dilakukan di sini gitu loh. Jadi memang kayak epicentrumnya di sini gitu loh. Plus suasananya yang cocok ya dengan apa culture dan apa style dari kripto itu sendiri. Itu relate dengan something yang fun, something yang lebih apa ya teknologi gitu loh. Jadi pemilihan di Bali ini kita rasa sangat cocok ya. Ini terbukti dengan kemarin sampai hari ini aja yang registrasi aja udah hampir 500 orang. Wow. Capacity yang kalian siapin berapa? Ini lagi kita pikir-pikir ini over capacity apa enggak ini. Kalau gitu over capacity kan harus ada terus. plan B berikutnya. Lo bisa sampai di gardennya mereka kan ibaratnya kayak harusnya sampai ke pantainya lah. Wow. Tapi itu hal bagus sih. Maksudnya kayak ternyata begitu banyak orang tertarik. Antusias, ya. Karena kalian juga melihat itu bahwa ya Bali cukup prospectable untuk di prospek hal seperti itu. Dalam arti adalah anak-anaknya juga mau belajar di situ dan buktinya yang sudah registrasi. Nah, tadi menarik tuh. Kalau registrasi berarti kita kontak kemana dan segala macamnya. Ada di sosial media kita. Sosial media. Semua informasi ada di situ semua. Form untuk registrasi juga ada di situ semua. Gitu. Akan seperti apa ngumpul di sini? Apakah tadi kan bilang dibikin fun, happy,
di situ ada nyanyi-nyanyi kah? Ada makanannya cuman pizza doang atau apa? Oke, yang pasti ada sharing session, edukasi ya, itu udah pasti. Karena itu memang tujuan utama kita bikin event ini, agar masyarakat luas tuh paham kripto tuh apa, berinvestasi yang benar tuh seperti apa. Yang pasti kita ada game, ada having fun times dengan banyak ada KOL juga, ada influencer dan segala macam yang ada di situ. Dan yang pasti pizza. Pizza. Berarti bener ada pizza di situ ya? Pizza lah gitu loh. Gitu. Itu menyenangkan tampaknya. Tapi yang boleh datang ada target umur nggak? Misal kayak apakah ada range usia dari berapa sampai berapa yang nggak boleh datang? Bebas siapapun. Karena memang kita kepengen edukasi. Iya. Baiklah. Tapi tidak ada dress code ada? Enggak, bebas. Bebas mau ya? dress code pantai, mau formal, terserah gitu. Ya kayaknya di Bali kan? Exactly. Jadi ya sebebas-bebasnya aja. Mas, kalau menurut lo deh, yang datang ke sini, mungkin apa yang harus mereka secara stigma di masyarakat ya, apa yang harus mereka perbaiki supaya mereka datang ke sini? Karena kan banyak misalkan identik misalkan beberapa bilang ini judi, bilang money internet dan segala macam. Apa yang ingin lo klarifikasi? Justru di sini kita pengen meluruskan pandangan market saat ini, terutama yang masih skeptis ya terhadap investment Bitcoin yang selalu dikonotasikan negatif. Kita harapannya kita adalah di event ini mereka tuh dapat informasi benar dari sumber yang benar juga gitu. Makanya itu topik utamanya adalah edukasi dan literasinya ke mereka ini. Sehingga pada saat, karena gini, banyak sekali orang yang menawarkan berbagai macam investasi dan menjanjikan return yang sangat tinggi. Betul. Ya kan, dari dulu lah ya. Betul. Dan kebetulan aja dulu memang ada masanya yang memang mereka membawa narasi hasil yang menguntungkan itu dalam bentuk Bitcoin. Sehingga ternyata si oknum ini melakukan sebuah metode investasi yang mungkin nggak benar ya, menjadi money game, menjadi Ponzi scheme. Tapi karena narasi yang dibawanya Bitcoin, itu akhirnya dicaplah menjadi ini sesuatu yang negatif. Nah, kita mau benerin gitu loh, bahwa bukan Bitcoin yang salah, tapi si oknumnya gitu. Kalau waktu itu yang dibilang adalah yieldnya dalam US dollar, masa US dollarnya yang dibilang itu Ponzi atau scheme, sesuatu yang nggak benar gitu kan, nggak kan? Betul. Nah, ini yang kita mau luruskan di sana, dan tentunya kita memberikan edukasi berinvestasi itu harus benar-benar dipelajari dulu. Barang yang mau diinvestasi itu apa gitu loh, sampai benar-benar paham, baru silahkan kalian coba gitu loh. Jangan langsung cuma ikut-ikutan aja dari temen diajak ikutan gitu loh. Iya, kalau ikutan tidak expect untung, seringnya adalah expect kan diuntung. Betul. Lo tau gak untungnya sekian? Serius, udah gue invest. Kan gitu doang. Betul. Kan, tanpa tahu apa-apa. Nah, dari sekian banyak kan sebenarnya kalian udah bikin event di Jakarta, Surabaya, Bandung udah tadi ya? Bandung udah ya kayak Bandung terus Malang dan segala macamnya. Apa sih yang sering menjadi pertanyaan orang-orang pemula ini ketika datang? Apakah langsung datang dengan masalah? Ya, sebetulnya ya paling umum sih mereka biasanya tanya, ini emang bisa menguntungkannya sampai seberapa banyak? Nah, gitu loh. Selalu itu, dan itu kita memang punya datanya yang akan kita paparkan. Sampai dengan hari ini nggak ada instrumen investasi lain yang bisa menyamai return setinggi Bitcoin. Iya lagi. Mau itu gold, mau itu surat utang negara, ya kan surat obligasi gitu kan, ataupun saham, itu nggak ada yang bisa lebih tinggi dari ini. Ya bayangin aja tadi yang cerita yang Pizza Day itu. Iya benar. Di tahun 2010 10.000 Bitcoin nilainya cuma $41. Dan sekarang udah satu Bitcoin. Bentar kita browsing Mas. Sekarang satu Bitcoin $111.000 US dollar. Benar ya? Bitcoin per hari ini per 23 ya 111 ribu. Iya lagi 111. Oh iya benar, 111.582 sekian US dollars. Oke. Wow, bayangin return apa yang memberikan bisa seperti itu. Betul. Ya mungkin yang dalam lainnya ada hanya yang 15 tahun loh. Benar. Ya, kalau yang lainnya kan udah panjang, durasinya lama dan harganya juga mentok kayaknya jutaan deh. Yang lainnya tanpa kita menyebutkannya. Berarti datang dengan pola pertanyaan mereka seperti itu. Mereka pengen mendapatkan sebuah investasi yang menguntungkan, itu yang pasti itu. Dan mereka juga kadang-kadang ada kekhawatiran ini sebenarnya ya balik lagi ini
tipu-tipuan, scam atau apa gimana. Mereka banyak yang curious, pengen tahu belajar, which is actually good, sehingga kita bisa memberikan edukasi yang benar. Betul. Yang tadinya mereka mungkin dengar kiri kanan segala macam informasi yang nggak jelas dari mana, kita benerin di sini gitu loh. Oke. Ini ada WhatsApp pribadi masuk, boleh ditanya dong. Boleh. Ini cara mainnya kita mainin sendiri apa nitip? Sebetulnya saya tidak menganjurkan untuk nitip ya. Artinya kan ini. Tapi ada orang. Saya faktanya. Ya, yang di luar sana sih mungkin teman-teman sih bisa, yang biasanya belum begitu mengenal teknologi, tolongnya dibukain rekening gitu kan. Tapi hari ini kita nggak bisa karena kita harus meng-KYC si user tersebut. Sama kayak buka account di bank. Jadi mereka buka harus memang diri dia sendiri. Karena nanti akan ada KYC, ada liveness untuk video call-nya, kelihatan ini bener nggak, ini Kelvin gitu kan, ini Mas Doi, kalau bener, baru bisa buka akunnya. Plus menurut saya sih lebih baik buka sendiri, itu gampang banget, tinggal register, buka account seperti kayak kita buka bank digital, buka, kemudian langsung deposit serendah 20.000. Starting from 20.000 masih bisa. Udah secepat itu, dan itu cuma hitungan dalam menit. Udah langsung jadi. Wow. Sangat menarik ya. Kak, gimana cara join event atau toko kripto besok? Tolong ulangi lagi dong. Oke, baik. Nanti akan diulangi ya. Untuk ikutan acara, berarti search di Instagram toko kripto. Semua informasi di bio atau lo DM ke Instagramnya, nanti akan dibalas kok. Mereka baik. Tadi kayaknya masih online ya. Jadi silakan dicek ya. Atau kamu lihat di uploadan Phoenix ada di feeds Instagram, kita sempat nge-tag toko kripto, kamu search di situ. Karena besok itu start acaranya dari jam 3 sampai selesai. Jam 3 sore sampai dengan selesai. Oke, jadi rules-nya ada di situ untuk pertanyaan lengkapnya. Mas, aku balik lagi deh nanya ke yang tadi. Tadi beberapa orang nanya masalah keuntungan. Terus ada juga titipan pertanyaan dari temanku yang lagi di jalan dengerin bahwa itu harusnya sendiri atau boleh titip sama teman. Tadi sudah dijawab juga. Sangat-sangat lebih disarankan untuk lo kerja sendiri. Ya, betul. Walaupun sama kayak punya bank account. Ya, walaupun mungkin ada orang yang menawarkan untuk nitip. Takutnya lo miskomunikasi, yang tadi rugi tadi kan. Betul. Akhirnya lo nyalahin kriptonya padahal lo yang nitip sama orang, bro. Terus orang yang dititip kabur gitu. Iya, kan repot ya kayak nitipin duit kita di dompet orang. Bener, gitu loh. Betul. Aku nitip ke Mas Calvin, tiba-tiba nitipnya Mas buat Baica misalkan gitu. Ya kan bisa hilang di jalan. Betul. Kan kita nggak tahu ya. Nanti nyalahinnya yang lain. Oke. Nah, alasan kenapa teman-teman untuk datang ke sini selain memang dapat ilmu, menurut lo apa alasan terbesar supaya mereka datang ke sini ke event besok? Ini akan membuka wawasan mereka ya bahwa dunia digital ini kan milik kita semua ya. Betul. Dengan perkembangan di finansial dalam bentuk blockchain dan Web3 dan saat ini lebih spesifik adalah di kripto. Ini akan membuka mata mereka untuk paham bahwa dunia tuh ternyata nggak cuman cuma sekotak ini doang. Betul, ternyata betul. Perkembangannya udah sampai sejauh itu. Ternyata instrumen keuangan tuh udah masuk ke sini gitu. Jadi bukan hanya sebatas memang kripto aja, tapi ya wawasan. Kalau teman-teman mau belajar, eager want to learn something new, datang deh ke event ini. Gitu. Lo ada target sendiri nggak sih Mas sama tim? Apa yang ditargetkan dengan adanya di Bali atau dengan adanya toko kripto? Harapan kami tentunya toko kripto ini bisa melekat di hati mereka ya. Pada saat event ini selesai, mereka paham mengenai edukasi dan investasinya, serta semua resiko-resikonya. Tentunya harapan kita adalah mereka ini menjadi user-user di toko kripto. Itu udah pasti. Dan itu salah satu KPI yang kita targetkan ke teman-teman juga. Sesederhana itu dan sesimpel itu juga. Betul. Ya. Karena kedepannya apalagi yang coba selain literasi yang sekarang kan terus dilakuin nih. Selain literasi toko kripto, apalagi yang ingin dilakukan untuk masyarakat di Bali atau di Indonesia? Kalau di kita sih yang pasti itu yang paling utama, literasi dan edukasi. Karena itu memang kita juga menjalankan mandat dari OJK, karena ini adalah aset keuangan yang baru. Betul. Sehingga pendidikan dan knowledge sharing terhadap masyarakat ini itu sangat dibutuhkan. Nah itu yang kita genjotkan ke sana. Betul. Dan harapan kita ya kita bisa bertumbuh bersama user-user ini dan bisa menjadi mitra yang baik sebagai exchange yang baik untuk teman-teman semua, sehingga mereka tuh belajar bertumbuh mengenal kripto bersama dengan toko kripto. Gitu. Itu harapan kita sih. Ini mau mepet-mepet terakhir. Apa yang atau isu-isu negatif selain tadi penipuan, stigma yang masih salah kaprah yang mungkin lo pengen klarifikasi hari ini? Kalau untuk klarifikasi sebetulnya yang paling banyak itu memang dari sisi scam, ya kan itu ya. Jadi teman-teman saya harapkan adalah benar-benar dipelajari dulu. Jangan langsung ada judgement di awal, karena sering sekali ditemuin kamu mau nggak investasi di Bitcoin atau kripto, langsung nggak itu scam. Gitu. Well,
belajar dulu, jangan langsung dijudge, pelajari dulu. Itu benar-benar sesuatu ilmu kok yang nggak ada ruginya untuk diketahui gitu loh. Betul. Harapan kita adalah teman-teman lebih terbuka hatinya untuk pola pikirnya lebih terbuka sehingga bisa memahami apa sih sebetulnya kripto itu. Gitu loh. Itu sih. Jadi biar nggak setengah-setengah dapat infonya, nggak setengah-setengah taunya, akhirnya lo judging bahwa ini cuman penipuan. Betul. Padahal di mana literasi ini sering banget dilakuin dan salah satunya adalah besok dilakukannya di Envy, boleh sebutkan nama ya? Boleh. Di Envy dari jam 3 sore sampai dengan selesai, di mana di situ akan berbagi semua ilmu. Jadi dari jam 3 sore sampai closing, kalau lo masih punya pertanyaan akan dijawab semuanya di situ ya. Wow. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mas? Saya rasa itu aja sih. Kita berharap teman-teman semua dengan pemaparan singkat hari ini bisa mendapatkan sekilas mengenai kripto itu apa, dan paling tidak informasi yang selama ini dengarnya mungkin scam atau mungkin sesuatu yang negatif terhadap Bitcoin, kripto, hari ini mungkin bisa dibenerin cara pikirnya. Dan kalau mau tahu detailnya, datang ke event kita besok. Oke, itu yang paling penting ya. Oke, terima kasih banyak Alvin hari ini sudah ngobrol sama Doi. Buat Viners juga yang tadi dengerin, yang tadi nanya, thank you so much. Dan mudah-mudahan maksudnya obrolan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, untuk kamu yang penasaran, pengen tahu kira-kira besok acaranya seperti apa atau juga detailnya seperti apa, langsung cek di Instagram @tokokripto ya, TOKOCRYPTO. Di situ di feeds-nya mereka juga ada beberapa informasi tentang today's Pizza Day event segala macamnya. Kamu DM boleh di situ cari informasi lengkap di sana. Oke? Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.